Halo, selamat malam semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus. Jadi pada malam ini saya ingin menjelaskan sebuah project di mana ini adalah project akhir dari mata kuliah Programming 2 atau pemrograman 2. Jadi pada project ini uh, praktikan atau peserta mata kuliah diminta untuk membuat sebuah software untuk memonitoring tanaman nilam yang ditanam pada perkebunan seluas 100 hektar. Nah, jadi di mana jarak antar tumbuhan itu 2 meter dikali dengan 1,5 meter. Nah, jadi setiap tanaman ini terdapat 10 sensor yang mana fungsi sensor ini untuk memantau perkembangan tanaman tersebut. Nah, jadi kita diminta untuk membuat sebuah software untuk menarik data dan menampilkannya seperti layaknya sebuah aplikasi gitu. Nah, jadi untuk sensor-sensornya bisa lihat di sini ada 10 buah sensor, ada suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, UV, suhu tanah, kelembaban tanah, pH tanah, dan kadar NPK di dalam tanah. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwasanya data-data sensor tersebut dapat diambil dari API yang telah diberikan. Nah, untuk masuk ke dalam API tersebut, kita harus memasukkan NPM, ID tanaman, dan jenis sensor yang mau diambil. Selanjutnya, fitur-fitur minimum ini nanti akan saya jelaskan di Canva ini. Jadi konteksnya ini bisa dilihat bahwasanya ini saya ilustrasikan terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat sebuah kebun. Nah, jadi jika kebun itu seluas 100 hektar atau jika diukur menggunakan meter itu seluas 1 juta meter persegi. Nah, jika kebun tersebut berbentuk persegi, berarti setiap sisinya memiliki 1000 meter atau 1 kilometer. Nah, jadi jika jarak pohon yang berjajaran tadi itu berjarak 2 kali 1,5 meter, sehingga jumlah pohon dalam kebun itu sebanyak 333.333 pohon. Ilustrasinya seperti ini, kan? Ini ada jarak 2 meter, ada jarak 1,5 meter, jadi totalnya ini sebanyak 333.000 pohon lebih. Nah, jadi untuk software yang ingin kita buat, nah bisa kita lihat sini, ini menu utamanya itu ada 4, yang mana menu pertama itu untuk kelola data. Selanjutnya kita tarik data dari API untuk kita monitoringkan. Nah, di sini kita tampilkan data-data tersebut. Ada pilihan satu sensor satu pohon, semua sensor satu pohon, satu sensor semua pohon, semua sensor semua pohon, dan yang terakhir keluar untuk kembali ke menu utama. Di sini ada keluar dari aplikasi. Nah, untuk kelola data ini bisa kita lihat di sini ada 4 pilihan utama, yaitu yang pertama tambah pohon. Nah, pada awalnya database yang kita buat ini masih kosong. Nah, jadi kita tambah dulu pohon-pohon, data pohonnya itu berupa ID pohon, latitude dan longitude. Nah, selanjutnya kita juga di sini ada membuat sebuah menu hapus pohon, di mana pohon-pohon yang telah tidak dipakai bisa dihapus dari database. Nah, di menu ini, jadi saya ada membuat sebuah fitur tambahan. Nah, fitur tambahan ini yaitu daftar pohon dan usia. Sebenarnya fokusnya itu pada usia pohon. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasanya dengan logika sederhana, bahwasanya kita bisa melihat usia pohon yang telah kita tanam. Nah, nanti perkembangannya itu bisa nanti untuk tahapan panen dalam rentang berdasarkan usianya. Nah, kegunaannya untuk itu. Jadi yang terakhir ada opsi keluar. Nah,
Jadi link API tadi ini yang udah coba kita akses kan. API-nya ini di sini kita masukkan npm saya, dan ini ada ID tree, dia bisa pohon 1 hingga 1000 pohon, nah juga ada hingga lebih. Nah, jadi sensor type-nya ini hanya dari 1 sampai 10 gitu. Ini coba kita refresh, kita lihat bahwasanya pada pohon 1, sensor 1 itu memiliki nilai 11,01. Nah, ini waktu aksesnya. Nah, gitu. Ini masih waktu GMT, belum ada perubahan. Kalau biasanya di Indonesia itu menggunakan GMT plus 7 gitu kan. Tapi ini masih kita menggunakan GMT. Nah, ini kita refresh lagi, datanya akan naik-naik terus-terus gitu kan. Nah, jadi kalau kita ingin mengganti pohon, di sini misal kita jadi pohon ke-7, untuk sensornya kita buat ke sensor 7 juga misal, nanti keluar datanya, kita refreshkan selalu, ini nilainya, value 1 ini nilai. Nah, jadi kita masuk ke dalam codingan yang telah saya buat. Nah, jadi di sini di codingan awal ini konteks istilahnya fitur-fitur yang harus saya buat. Nah, di sini pada awal itu kita harus mendaftarkan atau menginstal beberapa library. Ada request, SQLite untuk database, ada pandas, matplotlib untuk membuat grafik, ada time, signal, datetime, dateclass, and reading. Oke, nah jadi di sini saya membuat ada 6 kelas. Nah, kelas yang pertama itu ialah kelas data. Nah, kelas data ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur data yang akan digunakan di seluruh aplikasi. Nah, di sini terdapat ada kelas tree, di mana kelas tree ini ialah sebuah data kelas yang merepresentasikan entitas pohon. Nah, di sini ada latitude dan longitude. Nah, selanjutnya di bawahnya ada date class. Nah, jadi ini ialah merepresentasikan satu data dari pembacaan sensor. Nah, dan yang terakhir ini adalah tipe-tipe sensor yang akan kita gunakan, yang akan kita ambil datanya dari API. Di sini ada yang saya sebutin tadi lah. Oke, jadi selanjutnya di sini ada kelas database. Kelas database ini berfungsi untuk merangkum semua interaksi dengan basis data SQLite. Nah, jadi di sini saya buat database bernama plantation.db. Ini database-nya. Ini jadi dia auto terbuat. Nah, jadi selanjutnya ada create table. Jadi saya ingin membuat sebuah membuat tabel, yaitu tabel tree dan sensor reading. Nah, jadi dari tabel tersebut selanjutnya saya buat add tree, yang mana add tree ini ialah untuk menerima objek dan menyisipkan datanya ke tabel. Selanjutnya ada remove tree, ini untuk menghapus pohon dari tabel tersebut. Nah, selanjutnya ada get all tree, yaitu mengambil semua data pohon dari tabel tree dan mengembalikannya sebagai daftar objek tree. Nah, selanjutnya add sensor reading, yaitu menerima objek sensor reading dan menyisipkan datanya ke tabel sensor. Selanjutnya ada get sensor reading juga. Ini get sensor reading yang berfungsi untuk mengambil rata-rata nilai sensor, average-nya. Itu kan? Di sini ada get average untuk mengambil rata-rata nilai sensor. Nah, selanjutnya ada close. Nah, ini untuk menutup koneksi database. Oke.
Nah, jadi selanjutnya itu ada kelas API. Jadi API client ini berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi lokal dan API eksternal. Nah, jadi base URL-nya kita buat dulu. Ini seperti link ini. Nah, link ini. Ini adalah base URL. Jadi lanjut. Di sini kita buat konstruktor di mana untuk menerima npm. Jadi npm saya di sini nanti akan diinput. Nah, selanjutnya ada read sensor untuk mengirim permintaan ke API untuk membaca nilai dari satu jenis sensor pada satu pohon. Nah, read all sensor ini ialah untuk membaca ke 10 sensor yang ada pada setiap pohon. Dah, yang terakhir, selanjutnya itu ada kelas yang keempat, yaitu kelas visualizer. Nah, kelas visualizer ini fungsinya untuk membuat visualisasi dalam bentuk grafik. Nah, jadi digunakan library matplotlib. Nah, jadi ini untuk memvisualisasi data, gitu kan. Nah, jadi yang pertama ada plot sensor data, itu untuk memplot data sensor. Ini untuk kita buat visual dari sensornya, data sensor. Oke, selanjutnya ada plot. Ini ada plot average data. Jadi ini untuk memplot average. Average itu rata-rata dari sensor. Nah, selanjutnya ada plot sensor data per tree. Nah, ini untuk mengambil data dari pembacaan sensor tertentu dari semua pohon. Nah, jadi nanti kita tinggal pilih pohon jenis sensor yang mana yang mau kita ambil, tapi datanya itu dari setiap pohon. Selanjutnya ada kelas menu. Nah, di kelas menu ini seperti ilustrasi yang telah saya buat. Nah, ini ada 4 menu utama. Kelola data, tarik data, ini sudah saya jelaskan tadi. Kita kembali lagi ke ini ya, codingannya. Nah, di sini terdapat display main menu. Nah, ini menu utama tadi yang di atas ini. Nah, ini main menu. Oke, ada 4. Kan? Jadi selanjutnya ada manage tree menu. Nah, jadi kan di kelola pohon ini kita buat sebuah subclass di mana ada dev manage menu. Di sini ada pilihan. Pilihannya itu ada 4. Bisa kita lihat yang ini tadi. Nah, pilihannya ada 4, ada tambah pohon, hapus pohon, daftar pohon dan usia, dan keluar. Ini. Nah, selanjutnya kita buat definisi dari A3. A3 ini adalah penambahan pohon. Ini adalah fitur poin A tadi, tambah pohon. Nah, yang kedua ada remove tree, ini untuk menghapus pohon. Nah, selanjutnya kita lihat list tree. Kita lihat ini calculate tree age. Ini ialah metode untuk menghitung usia pohon. Ini fitur yang saya tambahkan. Selanjutnya ada list list tree with egg. Nah, ini list tree with egg di sini berfungsi untuk menampilkan daftar pohon yang terdaftar dalam format tabel. Ini di print, jadi saya ingin membuat seperti seolah-olah tabel lah, gitu. Nanti isinya ada plant ID, latitude, longitude, data penambahan, dan usia tanaman. Dah, ini juga salah satu fitur penambahan. Nah, jadi yang selanjutnya ada get time range input. Ini untuk mendapatkan input rentang dari waktu pengguna. Selanjutnya ada display data menu.
ini ada untuk menampilkan tampilan data yang ini tadi. Nah, ini ada 5, di mana ada satu sensor per satu pohon, ada semua sensor untuk satu pohon, dan ada satu sensor untuk semua pohon yang terdaftar. Yang terakhir ada semua sensor untuk semua pohon, dan pilihan kelima itu keluar. Nah, jadi di bawah ini ada ini masih yang tadi. Ini view single sensor untuk semua pohon, ini semua sensor untuk semua pohon. Nah, di sini saya membuat yang terakhir, yaitu start data collection. Ini untuk menarik data dari API. Nah, jadi dari data yang API ini, di sini saya membuat sebuah opsi di mana ketika looping yang istilahnya looping yang terus-menerus tidak berhenti untuk mengoleksi data, tapi saya bisa memberhentikannya dengan mengetik stop. Nah, nanti kita lihat bagaimana fiturnya berjalan. Dan terakhir ada fungsi utama atau main. Nah, di sini fungsinya itu untuk mendefinisikan NPM saya. Ini ada NPM saya. Nah, jadi setelah itu tinggal kita masuk ke dalam programnya. Jadi ketika saya simulasikan di awal, ini datanya sudah saya masukkan untuk percobaan. Data yang telah saya masukkan itu berupa 5 buah pohon. Kita bisa lihat, ini kita ada pilihan awal. Bisa kita lihat yang ini, 4 awal ini yang keluar. Nah, jadi untuk kita lihat yang pertama, berapa pohon yang telah saya daftarkan, bisa kita klik 1, enter, keluar 4 buah pilihan. Nah, kita langsung tekan C terlebih dahulu. Gitu. Dan nampak di sini bahwasanya pohon yang telah saya daftarkan itu ada 5. Latitudenya 1, 2, 3, 4, 5, dan longitude sama semua 100. Nah, jadi untuk ini ada tanggal penambahan, dan ini usia tanaman, jadi kurang dari 1 hari tanaman ini. Nah, jadi untuk kita coba ini, untuk kita lihat apakah fitur tambah pohon dan hapus pohon itu berfungsi. Bisa kita lihat bahwasanya kita ingin menambah pohon. Kita tekan A, keluar ID-nya tadi udah 5, jadi kita tekan 6. Kita masukkan, ini latitudenya saya masukkan 6, dan longitudenya 100. Oke, jadi ini sudah diberitahukan bahwasanya plan with ID 6 add success. Nah, bisa kita lihat, kita tekan C kembali. Kita lihat bahwasanya pohon ke-6 sudah ditambahkan. Ini ada waktu penambahan pukul 16, tapi ini waktu GMT. Jika kita ingin melihat waktu yang sebenarnya, ini bisa dilihat di sini juga ada jam pukul 11.24. Nah, jadi waktu ini berdasarkan diambil dari waktu API yang kita ambil. Ini pukul 16.24. Oke, jadi biarkan saja. Kita hapus pohon terlebih dulu. Kita hapus pohon. Kita coba hapus pohon apakah berjalan. Jadi saya ingin menghapus ID 6. Nah, jadi pohon sudah terhapus. Bisa kita lihat dengan daftarnya, yaitu tidak ada lagi pohon yang memiliki ID 6 yang terdaftar pada daftar pohon. Oke, jadi ini D kita kembalikan. Kita kembali. Kita ingin melihat tarik data. Ini untuk mengkolek data. Nah, jadi sebenarnya data yang telah saya koleksi itu sudah ada di database. Akan tetapi ini untuk percobaan saja. Kita tekan pilihan 2, enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya
data will be collect every minute. Jadi every minute. Nah, jadi setiap menit data ini dikoleksi dari API. Ini bisa kita lihat, saya cobakan satu rentang waktu. Ini ada keluar data collect for plant ID. Jadi untuk ID pohon 1 itu sudah dapat dikoleksikan. Sudah diambil maksudnya. Nah, selanjutnya ada ID kedua ini sudah terkolek. Jadi data collect ini bekerja hingga ID ke-5. Kita tunggu saja. Mungkin ini akan saya percepat. Ini data untuk ID 3 dan 4 sudah masuk. Dan yang terakhir untuk ID ke-5. Nah, ID 5 sudah masuk. Jadi ini akan terus berlanjut untuk section selanjutnya. Dah, karena ini untuk simulasi, jadi saya stopkan terlebih dahulu. Kita masukin stop. Jadi data yang diambil sudah di stop. Ini sudah kita break dan kita kembali ke menu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu ketiga, yaitu tampilkan data. Kita masukkan tampilan data. Jadi di sini ada pilihan untuk satu sensor untuk satu pohon, semua sensor untuk satu pohon, dan satu sensor semua pohon, dan terakhir semua sensor semua pohon. Kita coba dulu yang A. Kita lihat bahwasanya di sini ada pilihan yang A itu, yaitu tampilkan data satu sensor satu pohon. Kita mau pohon yang ketiga misal. Kita masukkan tiganya, kita mau sensor yang mana nih? Untuk ini kita ambil rainfall. Rainfall itu di nomor 2, kita tekan. Kita masukkan waktunya. Waktunya itu waktu yang diambil di sini. Nah, jadi kita lihat di sini ada 30 Mei 2025. Kita masukkan formatnya itu tahun dulu, 2025 strip 05 strip 30 spasi 30 spasi waktunya itu kita ambil dari pagi saja karena tidak bisa melihat waktunya kan. Jadi kita ambil dari 08.200.200, kita enter, dan N dari grafiknya itu kita masukkan 2025 strip 05 strip 30 ini sorry aja 17.00 17.00, kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya data grafik dari data rainfall, ini curah hujan, itu pada pohon 3. Jadi bisa kita lihat di sini grafiknya ini naik turun. Nah, jadi data yang ditampilkan ini berdasarkan data yang saya collect gitu. Ketika koleksi data tadi tidak saya collect, maka dia datanya akan kosong gitu. Misal contoh yang ini ada saya collect, dia turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, di sini ada kekosongan nih. Berarti saya tidak mengoleksi pada rentang waktu ini. Ini juga, dan ini juga. Ini belum sampai kalau nggak salah saya. Dah, jadi ini tampilan dari satu sensor untuk satu pohon. Selanjutnya, saya ingin semua sensor untuk satu pohon. Jadi saya percepat aja. Jadi karena semua sensor, saya hanya memilih pohon mana yang akan saya ambil. Ini coba saya ambil 4. Sebenarnya diminta waktu, jadi biar cepat saya copy aja waktu ini. Masukkan, enter. Kita copy lagi, kita masukin pukul 17.
enter. Nah, ini bisa kita lihat grafik ini ialah semua sensor pada pohon yang keempat. Ini di sini sebenarnya karena ini tidak bisa di zoom, sebenarnya di sini ada semua sensor. Nah, yang di sudut kanan atas bisa kita lihat ada warna yang menandakan sensor tertentu keterangannya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya semua data itu terkolek. Oke, jadi coba kita lihat pilihan yang C, satu sensor untuk semua pohon. Nah, jadi kita mau lihat sensor apa nih? Jadi rainfall sudah tadi, coba sensor pertama aja. Kita klik. Untuk waktunya kita langsung masukkan aja. Ini 17. Nah, keluar. Di sini bisa kita lihat bahwasanya plan ID 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, plan 6 ini seketika hilang karena ada tadi ketika percobaan plan pohon yang ke-6 ini kita hapus dan masuk. Jadi dia datanya tidak lengkap. Tapi walaupun ada. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya semua ini sensor kelembaban udara pada semua pohon. Nah, jadi bisa kita lihat grafiknya seperti ini. Nah, jadi yang terakhir kita pilih opsi D, semua sensor untuk semua pohon. Ini langsung diminta waktunya. Kita masukkan waktu. Waktu akhirnya itu ada 17. Oke. Nah, grafiknya keluar seperti ini. Ini karena semua pohon dan semua sensor. Jadi grafiknya ini kita tidak kurang dapat melihat sensor mana dan pohon yang mana. Ini karena semua sudah tergabung gitu. Nah, jadi kita pilih opsi kembali untuk ke menu utama. Nah, jadi mungkin inilah sebentar, ini kita keluarkan dulu dari aplikasi ya. Close application. Oke, jadi database diputuskan itu. Dah. Mungkin ini saja penjelasan proyek akhir MK pemrograman 2 dari saya. Jadi saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.